Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya adalah sama dengan bersih, menjaga motivasi hatinya murni dari dalam, bukan untuk dilihat orang, tetapi karena ia menghormati Allah, ia mengejar perkenanan Allah. Dia tidak menginginkan hal yang menyenangkan manusia saja. Dan hidupnya itu ia berikan, ia jaga untuk menjadi berkenan kepada Allah. Menjadi suci itu bukan dengan berpuasa atau harus sembahyang berapa kali sehari, bukan juga dengan ritual-ritual ibadahnya, tetapi dia punya relasi, komunikasi, dan pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan Allah di dalam hati dan pikirannya. Kalau ia berpuasa untuk mengalahkan pikiran yang jahat, keinginan-keinginan yang salah di dalam dirinya, untuk mematikan semua yang bertentangan dengan firman di dalam kedagingannya. Hati yang suci juga tidak bernafsu jahat, tidak mengingini apa yang bukan haknya. Dia tidak korup. Matius 5 ayat 27. Ada firman-Nya berkata, jangan berzina. Tetapi kata Yesus sekarang kepada mereka, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, dia sudah berbuat zina dengan dia dalam hatinya. Jadi kesucian itu dimulai dari hati. Bahkan Tuhan berkata, ketika hatimu memikirkan sesuatu yang salah, engkau sudah menodainya, engkau sudah berdosa. Di Ayub 31 ayat 1, kata Ayub, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi Ayub itu memberi syarat kepada dirinya. Ayat 10 katakan, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka aku akan dihukum. Ayat 11, karena hal itu adalah perbuatan mesum, itu adalah kenajisan, bahkan itu ada kejahatan, dosa yang patut dihukum oleh hakim. Nafsu yang tidak terkendali itu adalah kemesuman, dan keinginan untuk menghadang darah itu adalah kejahatan yang merugikan sesama. Jadi inilah mengapa Tuhan berkata Ayub seorang yang sangat saleh, karena dia punya standar bagi dirinya itu sangat tinggi. Ia targetkan untuk dia itu serupa dengan keinginan Allah. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, saksi dusta, atau mengejar keuntungan haram, korup, merugikan orang lain. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita itu harus melakukannya. Jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku, kata firman Tuhan. Jangan kita berkata amin, amin, tetapi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita aminkan. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci. Jadi hati yang suci itu bermula dari takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, tidak mungkin seseorang itu hatinya suci. Dikatakan di sana, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi, kesucian itu dicapai dengan melakukan hukum-hukum Tuhan dalam kebenaran dan keadilan. Yesaya 5 ayat 16. Tuhan semesta alam itu ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah itu maha kudus dalam kebenarannya. Jadi standar hukumnya Tuhan itu adalah maha tinggi dalam keadilannya. Jadi bagaimana kita itu harus bersikap sangat adil kepada orang lain dan maha kudus dalam kebenarannya. Dan inilah yang membuat kita itu harus takut dan menjaga kesucian hati kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Ayub lakukan sehingga dia disebut orang yang saleh. Yehezkiel 3 ayat 18. Jikalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup atau dia selamat ya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu.
Jadi hidup yang suci adalah hidup yang melakukan keadilan. Ketika kita tahu seseorang itu berbuat salah dan kita tidak berkata apa-apa kepada dia, padahal nurani kita, dalam hati kita Tuhan telah berbicara untuk menegur dia, kita tidak berbuat, maka kita akan berhutang kepada Tuhan dan kita akan berhutang darah kepada orang jahat ini karena dia akan binasa dan kita tidak berusaha menyelamatkan dia. Jadi suci hati juga adalah tidak merasa bersalah kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita tidak merasa bersalah atau malu di hadapan Tuhan karena kita melakukan firman-Nya dan iblis tidak mendapat kesempatan untuk mendakwa kita. Itulah suci hati. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi kita menasehati, kita memberi teguran itu murni karena kita mengasihi, tidak menyembunyikan kesalahan supaya dia semakin baik dan sempurna. Jadi kita tidak punya motif untuk mencari keuntungan atau mencari pujian, dan dari iman yang tulus ikhlas. Artinya kita percaya kepada Tuhan, makanya kita melakukannya. Jadi kita ini menilai segala sesuatu itu menurut firman Tuhan, bukan menurut penilaian manusia kita. Suci hati juga artinya murni tanpa campuran atau bersih tanpa noda ya. Dan juga suci hati itu dipisahkan dan dikhususkan. Di Maleakhi 3 ayat 3 sampai ayat 5. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Di sini dikatakan orang yang sudah disucikan, orang yang sudah tahir, orang yang sudah dimurnikan, orang yang sudah dibersihkan. Merekalah yang membawa persembahan yang benar kepada Tuhan, yang berkenan, yang wangi, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Persembahan ini bukan berbicara saja tentang materi, tetapi hati, perbuatan kita, seluruh hidup kita. Kalau binatang korban yang dikorbankan sebagai bakaran saja itu harus sempurna, tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, ada aturan-aturannya. Apalagi kita sebagai tubuh manusia yang kita dibuat oleh gambar rupa Allah, lebih sempurna daripada binatang-binatang itu. Lalu ayat 5 berkata, ketika kita telah menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi. Jadi saat kita telah menyucikan diri kita dan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadi hakim di antara kita terhadap orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 4 sampai ayat 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Disinilah kita melihat bagaimana keadilan Tuhan itu akan berperkara dengan orang-orang yang menentang orang-orang yang berkenan kepada dia. Menyucikan diri adalah sebuah proses, di mana itu adalah pembuktian kita bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Ini adalah bukti orang yang rindu melihat Tuhan. Mereka akan berjuang untuk menyucikan dirinya, dan Tuhan menghargai orang-orang yang demikian dan akan dengan segera membela perkara mereka. Kekudusan itu adalah pribadi Allah, hanya milik Allah. Ketika kita terus-terusan menyucikan diri, maka kita akan dipenuhi dengan kekudusan Allah. Amsal 2 ayat 4 dan ayat 5 berkata, ketika kita mencari Tuhan seperti kita mengejar harta terpendam, kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan semakin mengenalnya, melihat tuntunannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau
berkenan atas kami dan terus sempurnakan kami sebagai mempelainya Kristus. In Jesus' name, amen.